Gak cuma mamanya si Jen aja yang jatuh cinta sama si Robert. Bapaknya si Jen, si Bob itu juga jatuh cinta sama si Robert. Wah, geli gak kalian? Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke Wak, jadi di malam minggu ini Nadia akan kembali membawakan sebuah cerita kriminal, yaitu soal pedofil. Aku jujur aja aku tuh agak geli gitu loh bahas soal pedofil. Aku nggak suka bahas ini, tapi karena memang kasus ini aku bahas untuk bisa memperingatkan kepada kalian, khususnya mungkin diantara kalian sudah punya anak, untuk terus berhati-hati Wak. Sama siapapun termasuk orang yang sangat kalian kenal. Karena untuk di kasus ini nih hal menyedihkan yang dialami oleh si korban ini dikarenakan orang terdekat keluarga mereka. Jadi nih Wak, ya aku mau cerita kalau ada nih salah satu film dokumenter yang meraih rating tertinggi di tahun 2019 kemarin, yaitu sebuah film dokumenter mengenai kisah seorang gadis yang berusia 12 tahun yang sempat diculik sampai 2 kali dan mengalami pelecehan seksual di usianya yang masih sangat muda ini Anak tersebut bernama Jane Brober, perempuan asal Amerika yang mengalami tragedi mengerikan tersebut, yang menceritakan kejadian pahit miliknya ini dalam sebuah buku yang dia tulis pada tahun 2003 lalu. Dan di dalam buku tersebut perempuan ini menceritakan dengan sangat detail semua pengalaman yang dia alami sewaktu merasakan pelecehan yang dilakukan oleh orang yang sudah dia anggap sebagai ayahnya sendiri. Dan orang ini nih bernama Robert Berthold, pria yang sudah menculik Jane sewaktu si Jane ini masih kecil, sampai-sampai memanipulasi keluarganya si Jane ini agar dirinya ini tidak menerima hukuman atas apa yang sudah dia lakukan kepada si Jane. Nah, jadi gimana sih kisahnya? Langsung aja ya Wak, check it out. Nah, jadi Wak, sebenarnya sedikit informasi yang dapat aku ketahui mengenai latar belakang kehidupan dari si Robert ini. Tapi ada sebuah dokumen yang memuat biodata singkat milik si Robert yang menyebutkan bahwa si Robert ini lahir pada tanggal 7 Februari 1936 di Utah, Amerika. Di dokumen ini juga menyebutkan kalau Robert ini pernah berkarir di Angkatan Tentara Amerika Serikat dan pernah dikirim berperang ke Vietnam Wak, sebelum akhirnya dia ini kembali lagi ke Amerika dan menetap di kota aslinya. Nah, sekembalinya dia ini dari perang Wak, si Robert ini menikahi seorang perempuan bernama Gail. Dan selain itu juga Robert ini membuka dan menjalankan usaha furniture dan mengikuti keanggotaan di gereja LSD atau gereja Latter Day Saint. Dan di sana Robert ini juga termasuk jemaat yang sangat rajin mendatangi gereja Wak. Tapi nih meskipun terkenal sebagai jemaat yang rajin dan memiliki perawakan orang baik-baik Wak, Robert ini memiliki gangguan kejiwaan yang bahkan tidak bisa dia kendalikan sendiri meskipun dia lagi berada di dalam gereja Wak. Yaitu apa itu? Gangguan pedofilia dia ini Dimana Robert ini tidak dapat mengendalikan pikirannya ketika melihat anak-anak dan sering menunjukkan perilakuannya ketika berada di dekat anak-anak ini, seperti memuji bentuk tubuh anak-anak sampai berani menyentuh bagian tubuh anak-anak di bawah umur ini Wak. Tapi nih meskipun memiliki tingkah yang aneh, jemaah-jemaah yang lain itu tidak pernah menggubris, bahkan memiliki pikiran buruk sama si Robert Wak. Dan bahkan ya pernah ada sebuah keluarga yang anaknya ini sempat dilecehkan sama si Robert ini, tapi seperti buta gitu Wak, terhadap kejahatan seksual yang dilakukan si Robert ini kepada anak mereka sendiri nih siapa keluarga itu? Itulah Wak, keluarganya si Jane atau keluarga Broberg. Nah, jadi keluarga Broberg ini salah satu keluarga yang termasuk anggota di gereja yang sama dengan si Robert, dan keluarga ini terdiri dari sepasang orang tua dan 3 anak perempuan mereka. Di antara 3 saudari nih itulah si Jane, korbannya si Robert, yang nanti akan kita bahas di kasus ini. Nah, jadi Wak, si Jane Broberg ini lahir pada tanggal 31 Juli 1962 dari pasangan Robert Broberg. Robert juga nama bapaknya tapi sering dipanggil Bob, dan ibunya Mary Ann Broberg. Nah, Jane ini merupakan anak pertama yang memiliki 2 adik perempuan yang bernama Karen dan Susan Wak. Ayahnya si Jane atau si Bob ini bekerja sebagai pemilik toko bunga dan ibunya merupakan seorang ibu rumah tangga biasa aja. Nah, keluarga ini adalah keluarga normal Wak, sama kayak keluarga-keluarga yang lain yang bisa kita jumpai dimanapun. Mereka menjalani hari demi hari seperti biasanya. Anak-anak mereka mendapatkan pendidikan yang baik dan juga mereka ini menjadi jemaat gereja yang taat Wak. Lalu kehidupan keluarga ini pun langsung berubah drastis ketika kedua orang tuanya si Jane ini mulai berkenalan dengan seorang pria bernama Robert tadi nih Pertemuan itu terjadi sekitar tahun 1974 pada saat keluarganya si Broberg ini bertemu sama si Robert di gereja tadi. Pertemuan mereka pun semakin berlanjut Wak, dimana ayahnya si Jane ini sering membicarakan hal-hal bisnis dengan si Robert, karena kan memang mereka berdua memiliki latar belakang pebisnis kan. Bapaknya toko bunga, si Robert toko furniture. Dan dari kedekatan tersebut menumbuhkan rasa percaya terhadap si Robert ini, sehingga si Robert ini sering mendatangi rumah keluarganya si Broberg yang ternyata juga tinggal
tinggal di perumahan yang sama. Jadi satu komplek mereka nih wak, makin akrab lah. Dan istrinya si Robert, si Gail tadi tuh juga menjalin hubungan yang baik dengan ibunya si Jen atau Mary Ann atau istrinya si Bob. Nah sementara itu Jen sama adik-adiknya ya juga memiliki rasa percaya lah sama si Robert, bahkan memiliki rasa sayang terhadap orang asing yang sekarang ini dianggap sebagai pamannya nih Mereka bahkan menganggap si Robert ini adalah ayah kedua mereka dan kerap memanggil Robert ini Dad atau Brother B. Tapi tanpa diketahui oleh keluarga Broberg, ternyata si Robert ini memiliki taktik licik untuk bisa mendekati anak-anaknya yang saat itu memang sudah menjadi incarannya seperti memberikan mereka mainan-mainan yang bagus, mengajak mereka bermain dengan perahu dan berselancar dengan ski es pada saat musim dingin tiba Pandai kali lah si Robert ini ngedekatin anak-anaknya si Broberg tadi tuh termasuk si Jen pastinya. Inilah yang membuat akhirnya si Robert dan si Jen ini semakin dekat. Dan gak usah diherankan lagi, hal ini juga yang membuat akhirnya Robert ini mulai tertarik dan menyukai Jen sehingga memfokuskan dirinya ini hanya untuk memenangkan si Jen Pernah nih ya suatu hari Robert pun akhirnya mengetahui kalau Jen dan adik-adiknya ini sudah mulai berbagi kamar tidur di dalam sebuah ruangan yang sama yang terletak di basement rumah mereka. Mengetahui hal itu, Robert pun langsung meminta izin kepada orang tuanya si Jen untuk membuatkan sebuah dinding penyekat untuk membagi ruangan tersebut menjadi dua nih, dimana Jen ini akan memiliki ruangan tersendiri sementara kedua adiknya tidur di bagian yang lain. Dan hal ini dimanfaatkan si Robert supaya Robert ini bisa dapat waktu yang lebih banyak untuk bisa berduaan aja sama si Jen di dalam kamar tidur Dan ya biar kalian tahu, anehnya orang tuanya si Jen ini malah mengizinkan si Robert berduaan dengan anak mereka di dalam kamar tersebut sampai malam hari. Saking udah percaya kali sama si Robert ini dibiarkan ya anaknya di bawah. Aduh, aku jijik loh, tapi ya udahlah, kayak gitu pula yang terjadi ya kan. Nah kenapa orang tuanya ini mengizinkan begitu aja ada alasan juga, karena waktu itu si Robert ini pernah mengatakan dulunya dia ini pernah ditegur karena melecehkan anak-anak di gereja. Terus dia melanjutkan kalau ada nih seorang ahli terapi yang mengatakan bahwa saya ini sebaiknya harus tidur dengan anak-anak di bawah umur seperti si Jen untuk bisa menghilangkan gangguan kejiwaannya itu. Dan kebohongan ini dipercaya sama mama bapaknya si Jen. Aku juga nggak ngerti apa yang ada di otak mama bapaknya ini. Udah tahu dulu orang ini nih pernah ditegur gara-gara melecehkan anak-anak. Terus pengobatan seperti apa yang mengizinkan orang yang sudah pernah melakukan pelecehan seksual diizinkan untuk terapi dengan tidur sama anak-anak di bawah umur? Kan itu udah nggak masuk akal gitu kan. Tapi orang tua itu percaya gitu karena memang orang tuanya ini sudah memiliki rasa kepercayaan yang sangat besar terhadap si Robert meskipun di awal memang mereka sempat agak nggak nyaman gitu, tapi ya udahlah, diizinkannya aja kayak gitu demi terapinya si Robert ini. Dan ya kegilaan akan fantasi liarnya si Robert ini pun meningkat nih, karena dia tahu dia ingin menemikat si Jen. Dia pun akhirnya memanipulasi orang tuanya si Jen. Gimana kisahnya, lanjut aja lah, zoom gitu. Nah pada saat itu si Robert ini yakinlah untuk bisa mendekati dan mendapatkan hatinya si Jen, dia ini harus bisa memiliki kedekatan kepada orang tuanya si Jen untuk bisa mendapatkan izin untuk bisa lebih dekat lagi sama si Jen ya kan. Dan liciknya si Robert ini, dia pun mulai mendekati kedua orang tuanya si Jen secara terpisah. Dan dari kedekatan terpisah itu secara mengejutkan ternyata menimbulkan rasa suka dari ibunya si Jen. Jatuh cinta ibunya si Jen sama si Robert Dan yang makin gilanya lagi nih ya, gak cuma mamanya si Jen aja yang jatuh cinta sama si Robert. Bapaknya si Jen, si Bob itu juga jatuh cinta sama si Robert. Geli gak kalian? Jadi ceritanya memang pada saat itu ibunya si Jen ini memang lagi agak bosan gitu lah dengan pernikahannya dengan si Bob yang sudah berlangsung selama 13 tahun waktu itu. Nah Robert yang muncul secara tiba-tiba di keluarganya ini membuat ibu Jen ini mulai menyukai Robert yang memiliki karisma sebagai seorang ayah. Nah Robert yang mengetahui kalau ibunya si Jen ini sudah mulai menyukainya atau jatuh cinta kepada dia, akhirnya memanfaatkanlah keadaan tersebut dimana Robert ini mulai dan semakin sering memuji bentuk tubuh mamanya si Jen. Dan yang pasti hal tersebut berujung kepada kegiatan terlarang lah. Kalian tahu ya kan, bersetubuh mereka. Dan gak cuma itu aja nih ini yang bikin aku geleng-geleng kepala. Bapaknya si Jen nih juga berhasil dimanipulasi pikirannya, karena juga dikunjungi secara terpisah oleh si Robert. Mereka pun banyak menghabiskan waktu bersama. Dan tak kayak gimana nih perasaan cinta itu tiba-tiba muncul lah dari hati bapaknya si Jen, yang semakin hari tanpa dia tahu dia ini sedang berada di bawah kontrolnya si Robert. Dimana ayahnya si Jen ini semakin sering menuruti perkataannya si Robert, hingga suatu hari nih Robert ini pernah melecehkan bapaknya si Jen di dalam ruang tidurnya selama 10 menit. Kalian bayangin lah mama, bapak, anak mau dilecehkan sama satu orang.
Pusing gak kalian? Nah, manipulasi pikiran dan pelecehan tersebut sengaja memang dilakukan oleh si Robert supaya apa? Yaitu bisa mendapatkan kendali dari orang tuanya si Jen untuk bisa melancarkan aksi bejatnya nanti nih, yaitu melakukan penculikan terhadap si Jen. Masuk nih, Wak, ke kisah penculikan pertamanya si Jen. Lanjut. Nah, jadi Wak, kisah dari penculikan pertama ini waktu itu pada tanggal 17 Oktober tahun 1974, si Robert ini menawarkan diri untuk menjemput si Jen yang baru saja hendak pulang dari les piano di hari itu. Gak cuma jemput aja, Robert ini juga meminta izin untuk bisa membawa si Jen ini pergi berkuda, Wak, di sore harinya. Kan aja orang tuanya si Jen itu kan. Gak ada curiga sama sekali, Wak, sama perbuatannya si Robert ini, Nah, dari situ mulailah aksi penculikannya si Robert kepada si Jen yang pertama, Wak. Nah, di sore hari itu Jen yang langsung masuk ke dalam mobilnya si Robert seketika langsung pingsan setelah diberikan obat tidur sama si Robert, Wak. Dan mereka ini pun langsung berjalan ke Meksiko, dan disinilah rencana si Robert yang aneh dan bejat ini mulai berjalan. Dimana setelah si Jen ini tertidur akibat obat-obatan tadi, Robert mengganti mobilnya dengan mobil bertipe motorhome atau mobil minivan tuh, dan memindahkan badan si Jen itu ke mobil tersebut, lalu mengikat tubuhnya si Jen di bagian kasur mobil. FYI ya, Wak, ya, mobil yang digunakan si Robert untuk menculik si Jen ini adalah mobil bertipe motorhome atau minivan atau Carnavan, mobil yang memang memiliki trailer di bagian belakangnya dan memiliki isi seperti kasur, wastafel, toilet, dan lain-lain lagi tuh, Dan setelah itu, Wak, ya, Robert ini memulai rencana bejatnya dengan membuat drama penculikan alien. Apa Nat? Jadi gini, si Jen ini terbangun lah kan dari pingsannya tuh, dan mendapatkan dirinya yang terbaring di kasur dengan keadaan kaki dan tangan terikat. Terus di sebelahnya si Jen ini terdapatlah sebuah radio yang secara mengejutkan berbicara dengannya dengan suara berfrekuensi tinggi seperti suara alien gitu. Dan betul, Wak, suara di radio tersebut mengaku sebagai alien yang sudah mengawasi Jen dari dalam kandungan sampai dia berumur 12 tahun sekarang nih, Dan alien itu juga berkata bahwa si Jen ini adalah perempuan terpilih yang harus dihamili oleh laki-laki terpilih, Wak. Dimana kelak anak mereka inilah yang akan lahir dan bisa menyelamatkan planet alien tersebut katanya. Dan setelah mendengar pengumuman itu tuh, setelah dirancang sedemikian rupa sama si Robert, si Jen ini pun kembali tidur, kembali pingsan lagi. Dan di hari ketiga setelah pingsan itu, si Jen ini pun terbangun dengan keadaan badan yang masih terikat, tetapi mobil tersebut berhenti. Dan kembali lagi dia mendengar suara di dalam radio tersebut dan memerintahkan Jen untuk keluar dari mobil. Aja si Jen itu kan, dia pikir betul lah itu alien yang ngomong sama dia. Keluarlah si Jen ini dari mobilnya. Dan pada saat Jen keluar itu, dia menemukan Robert yang terluka dan penuh darah. Kutip deh semuanya karena bohong itu semuanya, Wak. Dan pada saat itu dia melihat Robert ini terbaring lah itu di kursi pengemudi. Dan waktu itu panik kan si Jen kan, dia takut nih bapak angkatnya ini ada kenapa-napa. Om bangun om, katanya. Dia nggak tahu nih kalau bapak bejat ini lah yang merancang semua ini kan. Dan gak lama kemudian sadarlah ini si Robert kan, Wak. Terus nih mereka kembali mendengar suara dari radio yang mengatakan bahwa hai, laki-laki terpilih yang alien maksud adalah si Robert katanya. Gak cuma itu aja, Wak. Sialnya nih ya, suara alien tersebut juga memerintahkan Robert untuk menghamili si Jen sebelum Jen ini menginjak usia 16 tahun. Gerap kali aku, ya Allah. Dan kalau Jen tidak menuruti perintah si alien ini, Wak, maka alien ini akan mengancam akan membunuh si Jen dan kedua orang tuanya si Jen, Wak. Dan selain itu juga si alien ini mengancam akan membutakan mata saudarinya si Jen, yaitu Karen, dan akan menggantikan posisi si Jen ini dengan Susan, adik yang paling kecil tuh, Nah si Jen ini ya, namanya anak kecil masih polos sekali kan, Wak. Dia aja dia pikir betulan ancaman itu. Dia pun jadi takut lah kan. Dan akhirnya si Jen ini pun menyetujui permintaan si alien tersebut, Wak. Dalam kata lain apa? Dia bersedia juga untuk hamil. Dan dalam 2 bulan ke depan setelah hari penculikan itu, Jen pun diketahui diperkosa oleh si Robert sebanyak 200 kali. Kesel aku, ya Allah. Sabar nak, lanjutkan. Oke, masih panjang ini gitu. Dan yang jelas hal selanjutnya yang terjadi semakin gila, Wak, dimana Robert ini memaksa si Jen untuk menikahinya di Meksiko, yang pada saat itu Meksiko memperbolehkan anak berumur usia 12 tahun untuk menikah secara legal. Dan akhirnya mereka pun resmi nih, Wak, menikah dan dianggap sebagai pasangan pengantin yang sah di sana. Nat, bentar Nat, tadi kok bilang penculikan ini terjadi di beberapa bulan ke depan kan? Nah terus orang tuanya si Jen di Amerika ngapain
fine aja, dia nggak panik po, dia nggak nyari anaknya po. Sadar Wak, jadi memang nih ya orang tuanya si Jen ini menyadari kalau Jen ini sudah diculik karena memang di hari penculikan pertama tadi Jen ini tidak kunjung pulang ke rumah setelah Robert mengajaknya pergi berkuda, nggak balik-balik. Akhirnya orang tua si Jen ini pun menghubungi istrinya si Robert yang bernama si Gail tadi untuk menanyakan apakah Robert ada di rumah. Soalnya aku sama dia nih kok anakku belum pulang. Nah Gail pun waktu itu tidak mengetahui nih di mana keberadaan lakinya dan memutuskan untuk membantu orang tua si Jen untuk mencari si Jen beserta si Robert nih kemana mereka berdua ya kan. Dan selain melaporkan hal ini kepada kepolisian, Gail pun memberikan saran untuk melaporkan Jen yang hilang ini kepada FBI tepat di hari ketiga di mana si Jen ini sudah hilang Wak. Supaya apa? Supaya pihak FBI ini menganggap kasus Jen ini sebagai kasus penculikan dan juga supaya cepat diproses gitu. Dan akhirnya saran dari Gail ini berhasil Wak. FBI pun menerima laporan tentang hilangnya seorang anak di bawah umur yang bernama Jane Broberg dan Robert Berchtold dan langsunglah itu dilakukan penyelidikan. Dan setelah diperiksa, FBI pun mendapatkan jejak mobil Robert dengan beberapa rekaman CCTV jalan yang menunjukkan bahwa mobil berplat milik Robert ini berjalan menuju ke Meksiko. Nah awalnya Wak, Robert ini memang pengen balik lagi ke Amerika nih setelah menikah sama si Jen sebelum akhirnya keberadaan dia ini diketahui. Tapi rencana tersebut akhirnya gagal gara-gara memang orang tuanya si Jen ini memutuskan untuk terbang langsung ke Meksiko untuk menjemput anaknya pada saat mereka ini mendapatkan laporan detail dari FBI bahwa memang anaknya ini sudah diculik dan dibawa ke Meksiko ya kan. Nah terus ya Wak, sesampainya di Meksiko orang tuanya Jen pastilah langsung mendatangi lokasi keberadaan Robert yang diberitahukan oleh FBI dan dengan sigap langsung mengambil anaknya si Jen dari si Robert kan. Dan mereka pun langsung melaporkan tindakan dari si Robert ini ke kepolisian Meksiko dan Jen beserta orang tuanya ini pun langsung kembali terbang ke Amerika. Sementara Robert ini ditahan dulu nih di dalam penjara sebelum akhirnya kembali lagi dikirimkan ke Amerika untuk diadili atas kasus penculikan Wak. Balik duluan nih mereka, si Robert tinggal lah di sana diperiksa dulu ya kan. Terus nih ya selesai masalahnya? Enggak Wak, hal yang menggeramkan kembali terjadi dimana sebelum hari pengadilan Wak, orang tuanya si Jen ini tiba-tiba mencabut tuntutan mereka terhadap Robert atas kasus penculikannya si Jen. Biar kalian tahu nih ya, mereka mengaku bahwa penculikan tersebut merupakan kesalahpahaman di antara mereka dengan si Robert dan keluarga Broberg akan tetap menjalin hubungan pertemanan yang baik dengan si Robert Wak. Nah bisa kalian tebak kan alasannya apa? Betul, usut punya usut nih. Pembatalan tuntutan tersebut terjadi ketika ibunya si Jen atau Mary Ann ini menyadari kalau dia ini sudah berselingkuh dengan si Robert atau bersetubuh dengan si Robert sebanyak 8 kali. Dan ditambah lagi memang betul Wak, ibu Jen ini walaupun dengan apa yang sudah dilakukan sama si Robert masih jatuh cinta sama si Robert Wak. Dan perasaan inilah yang pada akhirnya membutakan pikiran mamanya si Jen ini. Aku pun geram sama mamanya nih lah terhadap pelecehan yang terjadi pada anaknya sendiri. Udah buta aja gitu matanya Wak, bucin mama ya. Dan pada saat si Jen ini diperiksa Wak, Jen ini pun menolak untuk menjawab pertanyaan ketika diinterogasi oleh pihak FBI. Jen hanya mengatakan bahwa penculikan tersebut adalah hal yang benar dan alien lah yang meminta si Jen ini untuk tidak bercerita lebih jauh lagi. Dan akhirnya karena memang dari pihak keluarga sudah mencabut tuntutan tersebut atau mencabut laporan itu, pencabutan laporan dan tidak adanya kerjasama dari si Jen pun membuat pihak FBI ini membatalkan tuntutan dan kasus penculikan si Jen ini pun dianggap gugur Wak. Tapi walaupun pencabutan dari keluarganya si Broberg itu sudah dicabut, Robert ini tetap di penjara Wak. Dia tetap mendapatkan hukuman, tapi bukan dari keluarganya si Jen, melainkan dia ini dilaporkan oleh istrinya sendiri yaitu si Gail dengan tuduhan perselingkuhan yang Robert lakukan dengan Mary Ann. Dan dikarenakan hal itulah Robert pun akhirnya dihukum 2 minggu kurungan penjara. Dan dikarenakan kasus penculikan tadi, ditambah lagi dia tahu kalau suaminya berselingkuh, istrinya Robert atau Gail ini pun mengirimkan surat perceraian dan tidak berapa lama kemudian Gail pun memutuskan untuk kabur dari rumah dan sampai saat ini pun kabarnya sudah tidak diketahui lagi Wak. Nah di penjara lah si Robert kan cuma 2 minggu nih, akhirnya dia bebas. Dan setelah bebas itu kapok si Robert? Ya enggak lah. Robert pun kembali melakukan aksi bejatnya terhadap si Jen dengan cara menyelinap lagi Wak setiap malam ke dalam kamar tidurnya si Jen dan itu menyetubuhi si Jen lagi. Nggak puas sampai situ aja, Robert ini pun kembali menyusun rencana untuk bisa melakukan penculikan lagi kepada si Jen Wak. Ini nih kita masuk ke penculikan kedua. Zoom.
Nah jadi Wak, 2 tahun setelah kasus penculikan pertamanya si Jen, Robert ini pun kembali melakukan aksi penculikan sekitar bulan Agustus tahun 1976. Dimana pada malam hari itu Robert ini menyelinap ke kamarnya si Jen dan meminta Jen untuk mengemasi seluruh barang miliknya dan meninggalkan sebuah catatan untuk orang tuanya agar kelak orang tuanya ini tidak melaporkan ke pihak berwenang lagi. Jen yang masih remaja itu dengan polos lah Wak, dia tulis lah tuh, dia ikutin kata si Robert gila ini kan. Dia bilang, ayah dan ibu tidak akan membiarkanku melakukan apa yang benar. Jadi aku akan melakukan apa yang salah. Aku tidak berencana untuk kembali. Aku hanya ingin menjadi aku dan bersama B. Biarkan aku pergi, kata dia gitu. Nah catatan tersebut yang ditulis si Jen dengan maksud melakukan hal yang benar itu, yaitu menjadi hamil untuk menyelamatkan planet alien ini Wak. Dan akhirnya mereka berdua pun kabur dari rumah, menaiki sebuah bus dan berjalan ke arah negara bagian California. Nah di keesokan harinya orang tua si Jen pun akhirnya mendapati Jen kabur setelah membaca catatan yang ditinggalkan oleh si Jen itu kan. Dan mereka dengan cepat langsung putus asa dan memilih untuk tidak melaporkan hal tersebut kepada pihak berwenang sampai bulan November nih Wak, dibiarkannya aja anaknya kayak gitu. Dimana FBI ini kembali menerima laporan tersebut meski memang terlambat lah Wak ya. Kabur Agustus baru laporkan November nih ha. Dan dengan sigap langsung kembali berhasil mendapatkan jejak si Robert yang ternyata berada di kota Salt Lake. Nah tapi ya pastilah Robert yang licik ini nih ha, ternyata pasti sudah menyusun rencana untuk bisa mengacaukan penyelidikan FBI. Dimana Robert sengaja tinggal sebentar di kota tersebut, sementara si Jen dikirimkannya ke sebuah sekolah khusus perempuan di California Wak. Dan yang pasti dia juga tidak lupa membuat cerita palsu kepada pihak sekolah dengan mengatakan bahwa dia atau Robert ini dan si Jen adalah anggota CIA. Dan si Robert mengatakan kalau ada nih Wak sekelompok orang jahat yang mau mengambil si Jen darinya. Maka dari itu dia meminta agar Jen ini dilindungi lah di sekolah tersebut. Tapi Wak sayang tak kayak gimana lah lidahnya si Robert ini ngomong sama orang, percaya Wak pihak polisian pula, pihak sekolah itu, pihak sekolah betul-betul mempercayai bualan yang disampaikan oleh si Robert ini dan langsung segera memasukkan si Jen sebagai murid baru mereka dan Jen pun tinggal di asrama sekolah itu. Memang si Robert ini sengaja memisahkan mereka dulu nih supaya bebas dari incaran FBI. Gak apa-apa lah aku terpisah dulu lah sama kekasih aku nih ha, tapi yang penting nanti bisa ketemu lagi. Yang penting FBI gak curiga dulu lah gitu. Dan memang hal ini dilakukannya supaya FBI ini tidak dapat menuduh Robert telah melakukan penculikan kalau memang si Robert ini ditangkap di kota lain. Karena kan si Jen lagi gak sama dia. Dan FBI pun tidak akan dapat mencari keberadaan si Jen Wak. Dan dia berharap semoga kasus langsung ditutup, ya udah dia bisa nih hidup bersama lah gitu sama si Jen, bahagia untuk menyelamatkan alien itu. Kesel kali aku. Tuh. Tapi Wak untungnya nih ya, hebat ya FBI itu mampu mengetahui keberadaannya si Jen setelah kembali melacak riwayat perjalanannya si Robert. Dan mereka pun memutuskan untuk menghubungi sekolah di mana si Jen ini disembunyikan Wak. Nah pihak sekolah waktu itu sempat berdalih bahkan berbohong kepada FBI bahwa mereka menerima murid baru bernama si Jen Wak. Dan FBI yang tahu bahwa sekolah tersebut berbohong segera turun tangan untuk bisa menjemput si Jen dan membawanya kembali kepada orang tuanya. Dan akhirnya pada saat itu selamatlah ini Wak si Jen di penculikan keduanya ini. Gagal semua itu, rencana busuk ya si Robert. Nah, terhitung nih Wak, Jen ini diculik selama 4 bulan pada kasus penculikan kedua ini dan FBI pun akhirnya juga berhasil menangkap si Robert yang diketahui bersembunyi di sebuah kota lain. Dan akhirnya nih Wak, alhamdulillahnya penculikan kedua yang dialami oleh si Jen ini pun akhirnya membuka mata orang tuanya si Jen dan mereka menyadari betapa bahayanya si Robert Berchtold tadi yang telah merusak rumah tangga mereka. Dan kali ini orang tuanya si Jen pun gak main-main, mereka pun langsung melayangkan tuntutan kepada si Robert atas penculikan yang dialami oleh anak mereka. Tapi nih aduh sayangnya pengadilan tidak menghukum Robert Berchtold atas kejahatan yang dilakukannya, melainkan mengirimkan si Robert ini ke rumah sakit jiwa setelah Robert didiagnosa mengidap gangguan kejiwaan. Dan betul dia pun bebas setelah 6 bulan mengikuti rehabilitasi. Kesal nggak kalian? Tobat si Robert Wak. Enggak. Fantasi liar Robert mengenai alien itu kembali dia pakai untuk bisa melecehkan orang lain lagi. Nggak si Jen lagi nih, dia udah tahu udah nggak bisa balik lagi sama si Jen. Orang lain ini adalah salah seorang anak dari perawat di rumah sakit jiwa yang dia tempati itu ha. Dan modusnya Robert ini akan mengatakan bahwa anak tersebut adalah putri kerajaan dari planet lain dan harus melakukan sebuah misi untuk planet tersebut, yaitu diperkosa oleh si Robert. Misi apakah ini? Dan beruntungnya perawat yang
anaknya sudah dilecehkan oleh si Robert ini pun langsung mengetahui hal ini dan segera langsung melaporkan si Robert kembali ke tim kepolisian atas pelecehan terhadap anak di bawah umur, dan Robert pun baru dipenjara, tapi cuma 1 tahun aja, Wak. Dan barulah dari situ diketahui bahwa waktu dan rehabilitasi yang diterima oleh si Robert ini ternyata tidak menyembuhkan gangguan kejiwaannya, ya kan. Dan setelah dia ini bebas dari kurungan penjara 1 tahun setelah melecehkan anak tadi, Wak, Robert ini pun pindah nih ke kota Birmingham dan menikah dengan seorang guru berstatus janda memiliki 2 anak. Dan ya, Wak, ya, biar kalian tahu, diketahui bahwa 2 anak dari janda tadi tuh memilih untuk kabur dari rumah karena mereka ini mengaku sudah dilecehkan lagi lah sama si Robert yang memang sudah tinggal bersama mereka, Wak. Nggak tobat-tobat si binatang ini. Kesel kali aku, Wak. Mohon maaf nih, aku benci kali kasus pedofilia, pastilah. Dan Robert pun diketahui hidup sampai dia menginjak usia 69 tahun sebelum akhirnya dia ini ditangkap karena dilaporkan kembali oleh Jane Broberg pada tahun 2005, Wak. Lah kok bisa, Nat? Nah, jadi gini, Wak, kisahnya. Pasti kalian bertanya-tanya kan, setelah si Jane ini bebas, gimana nasib si Jane, Nat? Setelah mengalami rentetan kejadian yang memilukan itu, Jane Broberg pun diketahui mempelajari acting dan masuk ke dalam dunia karir, yaitu karir perfilman, untuk bisa membantu melupakan masa lalunya yang pahit tadi, Wak. Dan minatnya si Jane ini pun dituangkan secara totalitas oleh si Jane dengan dibuktikan dia ini mendapatkan sederet prestasi yang dapat diraih oleh si Jane Broberg ini dalam bidang perfilman atas perannya di dalam setiap film yang dia bintangi, Wak. Dan dia pun akhirnya mengubah namanya menjadi Jane Broberg Feld setelah dia ini menikah dengan seorang pria bernama Larry Feld. Nah, suatu hari nih, Wak, ya, ibu Jane ini mengatakan kepada si Jane sebaiknya mereka menulis sebuah buku mengenai peristiwa naas yang mereka alami berdasarkan pengakuan-pengakuan mereka. Dan Jane pun setuju dengan masukan ibunya, dan bersama ibunya ini mereka langsung menerbitkan buku berjudul Stolen Innocence: The Jane Broberg Story pada bulan Oktober tahun 2003 lalu. Nah, dari bukunya tersebut ternyata mendapatkan respon negatif nih dari Robert tua. Bukan dari orang-orang, dari Robert Berchtold tadi tuh, pelaku nih, yang merasa bahwa dirinya ini sudah dirugikan oleh gambaran Jane mengenai dirinya pada buku tersebut. Kan nggak tahu diri si Robert ini, ya kan. Dan akhirnya di bulan Maret tahun 2004 si Robert ini datanglah mengganggu seminar yang sedang dibawa oleh si Jane di sebuah kampus, Wak. Dimana di sana dia mengatakan bahwa si Jane ini sengaja membuat buku tersebut untuk meraih ketenaran dan pendapatan yang banyak dari penjualan buku. Dan kejadian ini membuat dukungan untuk si Jane Broberg semakin bertambah ketika ada nih, Wak, 8 orang perempuan secara mengejutkan melaporkan diri mereka sebagai korban atas pelecehan yang pernah mereka alami dari pelaku yang bernama Robert Berchtold ke polisi, Wak. Setelah kejadian itu mati, salah. Dan Jane Broberg pun yang merasa ketakutan suatu saat nanti mungkin akan kembali diteror oleh si Robert ini pun langsung melayangkan permintaan kepada tim kepolisian untuk menahan Robert Berchtold, di mana pengadilan tersebut pun menyetujui permintaan si Jane. Itulah kenapa akhirnya si Robert ini kembali berurusan dengan tim kepolisian atas laporan dari si Jane lagi, Wak. Tapi nampaknya si Robert ini sudah enggan untuk masuk penjara lagi, sampai akhirnya dia pun melakukan aksi bunuh diri, Wak, dimana dia ini meminum obat-obatan hingga akhirnya overdosis di kediamannya dan dinyatakan meninggal pada tanggal 11 November tahun 2005 sebelum akhirnya polisi berhasil menangkapnya, Wak. Dan selain itu juga buku yang ditulis oleh si Jane ini juga menimbulkan respon negatif terhadap orang tuanya si Jane yang dianggap aneh dan tidak tanggap saat si Jane ini diculik pastinya. Kalian juga pasti agak kesal kan sama orang tuanya di tengah cerita tadi kan? Sama, aku juga. Tapi walaupun demikian, Jane mengatakan kepada publik untuk tidak menyalahkan kedua orang tuanya karena bagaimanapun dia merasa bahwa orang tuanya ini juga merupakan korban yang dimanipulasi oleh si Robert. Dan kisah dari Jane Broberg dan kejahatan yang dilakukan oleh si Robert Berchtold tadi diadaptasi kepada sebuah film dokumenter berjudul Abducted in Plain Sight yang bisa, Wak, semua tonton di Netflix, Wak. Tontonlah, ikut kesel kalian. Oke, Wak, jadi itu tadi kisah yang sedikit membuat aku hilang kendali. Tadi aku dari tadi pasti banyak kali mengumpat, mohon maaf ya, Wak, ya, karena aku memang kesal kali, terutama untuk kasus-kasus pedofilia. Ya semua juga aku kesal sih, cuman kalau pedofilia itu udah kayak minus sekali. Dan aku juga harap dari video yang aku sampaikan ini bisa menambahkan rasa hati-hati lagi kepada kalian, terutama untuk Wak di sini yang punya anak atau adik kecil. Tolong diawasi ya, Wak, ya. Aku percaya kalian juga pasti sudah memberikan yang terbaik untuk mereka, memberikan perlindungan dan penjagaan yang terbaik untuk mereka. Tapi balik lagi ya, Wak, ya, tetap harus hati-hati karena kejahatan terjadi bukan karena ada niat pelakunya, tapi karena ada tetap hati-hati, Wak, ya. Kalian juga pasti nggak nyangka kan kalau korban dari kasus ini adalah orang terdekat mereka sendiri. Nah, itulah kenapa juga aku minta kalian juga harus tetap hati-hati terhadap siapapun itu, termasuk orang terdekat kalian. Aku bukan nakut-nakutin nih, Wak, aku cuma ngingetin aja. Tolong, Wak, please, sebelum terlambat. Oke, Wak? Oke, Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, Wak. Bye!